Sobat BK, welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK. Karena setiap cerita punya sudut pandang. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah acara yang besar yang pastinya ditunggu-tunggu banget sama mahasiswa BK di Universitas Negeri Malang dan juga mahasiswa BK di seluruh Indonesia. Nah, HMD BK VIP UM nih teman-teman punya acara besar yang namanya itu BK Showcase Vol 2, di mana program kerja ini adalah sebuah pameran kreatif yang menampilkan berbagai media inovatif dan dari karya mahasiswa BK. Nah, di sini aku sudah bersama dengan Kak Aulia. Jadi Kak Aulia ini adalah ketua pelaksana dari BK Showcase Vol 2. Oke, jadi teman-teman, nanti Kak Aulia akan berbagi ceritanya nih sama kita semua, sama aku dan juga teman-teman POV yang akan menyaksikan podcast ini nanti. Nah, karena di podcast ini nanti kalian bakal dapet banyak banget info-info menarik dari Kak Aulia tentunya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku mau tanya dulu deh kabarnya Kak Aulia gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa Kak Tia. Oke, baik ya Kak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Dan kesibukannya Kak Aulia nih lagi ngapain ya sekarang? Oke, akhir-akhir ini kesibukan selain kuliah ya Kak, saya juga itu mengikuti riset nasional PKM, jadi lumayan hektik juga Kak dengan waktu perkuliahan disambi dengan menjadi ketua pelaksana BK Showcase Vol 2. Oh my god, keren banget ya teman-teman Kak Aulia ini. Selain sebagai mahasiswa aktif berkuliah, terus juga sebagai ketua pelaksana BK Showcase yang besar banget, tapi Kak Aulia juga ikut riset PKM ya Kak? Betul Kak. Macam tak betul je budak ni. Oke Kak, nah ngomong-ngomong tentang kesibukan Kak Aulia tadi sudah dibilang bahwa Kak Aulia ini adalah ketua pelaksana BK Showcase Vol 2. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak Aulia seperti apa sih acara BK Showcase Vol 2 ini? Oke, kalau ditanya nih teman-teman, apa sih BK Showcase Vol 2 itu? Jadi BK Showcase Vol 2 adalah sebuah pameran yang berskala nasional Kak Tia. Di sini kami akan memamerkan mengenai media karya BK dan ini dibuka untuk masyarakat atau mahasiswa umum, mahasiswa BK secara umum berskala nasional seperti itu. Oke teman-teman, jadi BK Showcase Vol 2 itu adalah sebuah pameran BK ya Kak Aulia. Betul. Dan bisa diikuti oleh mahasiswa BK yang skalanya itu nasional seperti itu. Oke, Kak Aulia, aku mau tahu nih dari Kak Aulia sebagai ketua pelaksana, apa sih cerita di balik lahirnya ide acara ini sampai akhirnya akan diwujudkan seperti itu? Oke, kalau ditanya mengenai latar belakang dari adanya BK Showcase ini, sebetulnya ini dimulai dari tahun 2024 ya Kak. Tahun pertama kita melakukan BK Showcase Vol 2. Vol 1 yang pertama, mohon maaf. Nah, kenapa sih kita mengadakan BK Showcase ini? Jadi, latar belakangnya ada dari BK Showcase ini adalah yang pertama dari divisi kami Kak, divisi Journalistic Information and Networking, itu dirasa belum memiliki proker yang pas atau yang sesuai dengan tupoksi kami. Nah, sehingga pada tahun 2024 atas saran dan usulan dari anggota HMDBK 2024 atas nama Ilham Lahia mengusulkan adanya BK Showcase ini Kak. Nah, ini dimulai saat adanya penerimaan mahasiswa baru atau yang kita sebut ordinali. Nah, dimulainya dicetuskannya saat pertama kali di ordinali itu Kak. Nah, di situ mulai ada nih dirasa BK Showcase ini mengundang banyak orang loh, pamerannya juga berskala nasional dan juga antusiasme dari para hadirin, para pengunjung itu juga sangat tinggi, sehingga kami pada tahun ini 2025 mewujudkan kembali BK Showcase Vol 2 seperti itu. Oke, jadi BK Showcase ini memang sudah ada ya sebelumnya di tahun 2024 dan BK Showcase ini lahir dari sebuah ide salah satu anggota HMDBK dan akhirnya diteruskan di tahun sekarang menjadi BK Showcase Vol 2 seperti itu. Oke, nah kalau di tahun sebelumnya mungkin kan ada tema-tema yang diangkat, terus kemudian juga media-media BK-nya atau yang lain pamerannya itu pastinya akan berbeda ya dengan tahun ini. Nah, untuk di tahun ini sendiri nih Aulia, apa sih tema yang diangkat pada pameran BK Showcase Vol 2 itu?
Oke, menyangkut mengenai tema nih teman-teman, kita BK Showcase Fall 2 pada tahun ini mengambil tema Express to Impress Kak Tia. Express to Yes, impress ya. betul. Nah, kalau kita kulik nih, apa sih arti express to impress? Jadi di sini kalau kita artikan teman-teman, express yang artinya mengekspresikan, sedangkan to impress adalah untuk mengesankan. Jadi kenapa kita mengambil tema express to impress adalah untuk memamerkan. Memamerkan di sini adalah media karya BK-nya untuk mengesankan. Mengesankan siapa? Yaitu adalah para pengunjung seperti itu. Kita juga punya jargon loh Kak untuk express to impress ini. Oke, bisa diperagain nggak jargonnya apa? Buat teman-teman biar tahu apa sih jargon dari tema yang diangkat di showcase tahun ini. Boleh. Jadi kita pada tahun ini kan temanya express to impress. Nah, jargonnya seperti ini. Kak Tia boleh ikutin ya? Boleh, gimana? Kalau saya bilang express to impress, nanti gerakannya begini Kak. Oh, yes. Gitu. Gini. Iya. Oke. Express to impress. Oke, Gitu. berarti gak ada kata-katanya nih. Cuman express to iya. impress gitu. Oke, teman-teman. Jadi, kalau misalkan apa tadi bilang apa? Express to impress. Nah, Ada gitu. gini yang ada bingnya di akhir. Oh, ada gininya juga. Oke. Lucu banget ya, bener-bener mengesankan gitu. Oke, dari jargonnya ada udah mengesankan dengan tema yang maknanya itu cukup dalam sekali ya, dimana nanti kalau teman-teman datang dan juga berpartisipasi di acara BK Showcase ini itu akan menjadi sebuah pengalaman yang mengesankan seperti itu. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oke, itu kan dari segi tema ya. Terus itu kalau untuk hal-hal lain, ada nggak sih perbedaan dari BK Showcase Fall 2 ini dari BK Showcase yang sudah ada sebelumnya? Oke, kayak semacam pembaruan atau breakthrough seperti itu ya kayak. Yes. Nah, itu untuk pembaruannya dari BK Showcase Fall 2 ini sendiri, kami yang pertama ini sifatnya berskala nasional. Jadi kalau tahun lalu itu hanya dari anak ordinali atau anak BK mahasiswa UM aja, kalau tahun ini kita berskala nasional. Jadi teman-teman mahasiswa BK se-Indonesia, baik jenjang S1, S2 itu boleh mengikuti dalam ajang karya pameran ini. Terus yang kedua kita juga ada Spotlight Challenge Kak. Di sini namanya Spotlight Challenge itu semacam sayembara konten. Jadi nanti para hadirin itu baik masyarakat umum atau mahasiswa BK yang hadir dalam pameran itu bisa membuat seperti vlog, konten-konten kayak daily vlog gitu selama mengikuti BK Showcase Fall 2. Nah, itu nanti akan kami ambil pemenangnya Kak. Nah, yang ketiga juga kami akan ada di sini terobosan barunya adalah photo booth. Nah, di sini kami akan menghadirkan seperti vendor photo booth untuk teman-teman itu bisa merasakan, oh ini loh euforianya BK Showcase Fall 2 seperti itu. Lalu juga ada awarding session dan juga yang paling menarik adalah door prize Kak. Wah. Jadi kita akan ada pengundian door prize di hari kedua seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya hal-hal baru yang sebelumnya tuh belum ada di BK Showcase yang pertama. Nih, jadi buat teman-teman semua, masa kalian kayaknya harus datang ya, karena Harus tuh banget, banyak Kak. banget gitu loh hal yang seru tuh. Kayak tadi misalkan ada sayembara, tuh dapat hadiah kayaknya nanti Tuh, Kak, sayembaranya. dapat. Duh, ini teman-teman yang datang ke BK Showcase bisa banget buat vlog, buat story, buat apa gitu. Siapa tahu menang. Terus juga tadi ada foto booth tuh. Biasanya kan teman-teman suka nih ya foto booth gitu sama teman-temannya. Nanti bisa tuh foto booth di BK Showcase. Nah, Aulia, tadi kan udah bahas nih ya kita BK Showcase itu apa, terus isinya tuh apa aja, temanya apa aja, sampai keseruan-keseruan yang bisa kita lakukan di puncak acara BK Showcase nanti. Nah, tapi teman-teman kan belum tahu. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu nih. Kapan sih acaranya ini akan berlangsung dan bagaimana rangkaian waktunya dari awal sampai nanti puncak acaranya? Oke, kalau kita ditanya mengenai bagaimana rangkaian acaranya, untuk hari hanya sendiri gongnya Kak Tia. Oh, gongnya ya? Iya, gongnya itu kita ada di tanggal 11 sampai 12 Oktober, itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu bertempatkan di gedung D6. Di FIPUM. Yes, di aulanya, di hallnya. Lalu untuk rangkaian acara dari awal, kita saat ini sudah melakukan open submission Kak Tia, di tanggal ini juga, mulai dari tanggal 21 September
mohon maaf, 21 Agustus hingga 28 September itu kita ada open submission cabang karya media, infografis dan short movie. Nah, terus untuk cabang karya AP atau alat permainan edukatif kita itu juga 1 bulan tenggat waktunya, itu mulai dari tanggal 5 September hingga 5 Oktober. Nah, untuk technical meeting dan lain sebagainya itu yang pertama technical meeting juri telah kita lakukan di tanggal 20 September kemarin Kak Tia. Selesai ya, betul. Nah, sedangkan untuk penjurian karyanya untuk infografis dan short movie kita akan lakukan penjurian itu di tanggal 29 September hingga 3 Oktober. Sedangkan kalau untuk media karya AP kita akan melakukan penjurian di tanggal 6 Oktober hingga 9 Oktober seperti itu. Lalu akan awardingnya ya di gongnya tadi 11 sampai 12 Oktober seperti itu. Oke, jadi hari ini banget nih, ini sudah mulai berjalan ya untuk submission karya dan lain sebagainya, dan masih ada waktu nih buat teman-teman yang mau submit karya-karya media BK terbaiknya untuk didaftarkan di BK Showcase. Terus juga jangan lupa datang di hari gongnya itu di tanggal 11 dan juga 12 Oktober di mana tadi di Aula D6 FIPUM. Dicatat teman-teman, dicatat tanggalnya, tempatnya dan juga waktunya. Nah, kemudian nih, itu kan tadi pameran media BK ya. Nah, kira-kira karya seperti apa sih yang bisa ditampilkan di BK Showcase ini? Apakah ada kategori-kategori tertentu yang bisa ikut berpartisipasi di Showcase Fall 2 ini? Oke, untuk karya media BK yang bisa disubmitkan atau diikut sertakan dalam pameran ini ada 3 karya, Kak. Yang pertama infografis, short movie, dan APE atau alat permainan edukatif. Nah, selain karya-karya yang disubmit teman-teman ini, misalkan karya orisinil atau karya baru, kita juga memfasilitasi bagi karya-karya yang telah memenangkan di penghargaan atau juara-juara lomba di yang lomba-lomba lainnya, Kak. Jadi itu boleh diikut sertakan untuk teman-teman. Nah, nanti untuk media yang sudah pernah diikutsertakan dalam perlombaan yang lain itu akan bisa mendapatkan dan berpotensi untuk menjadi juara terfavorit seperti itu. Sedangkan untuk karya-karya orisinil seperti karya yang baru pertama kali disubmit itu akan mendapatkan juara-juara seperti juara 1, 2, 3. Nah, di sini juara-juaranya kami ada nama-nama khusus nih, Kak. Apa tuh Ada namanya? Gold Spotlight, Gold Spotlight, Silver Spotlight, Silver dan Spotlight, yang terakhir adalah Bronze Spotlight. Bronze Spotlight. Ya, Oke, udah seperti keren itu. banget nih nama-namanya nih. Betul. Oke, kalau aku dengar dari Kak Auliani tadi ya, kayaknya tuh ada sesuatu yang benar-benar itu baru banget. Dimana biasanya kan kalau submit karya atau ikut perlombaan itu kan harus yang orisinal. Betul. Tapi ini di BK Showcase ini memberikan kesempatan untuk teman-teman yang udah pernah diikut sertakan di lomba-lomba lain itu masih tetap bisa ya Kak untuk Boleh, Kak. disubmit. Boleh. Oke nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya karya-karya dari lomba-lomba sebelumnya yang belum punya kesempatan untuk menang, bisa nih disubmit di BK Showcase Fall 2 itu dan mempunyai kesempatan untuk menjadi karya terfavorit nih teman-teman. Yuk teman-teman semua yang punya karya-karya dipendam bisa langsung didaftarkan, disubmit ke BK Showcase Fall 2. Nah, itu tadi kan Aulia juga bilang bahwa di tahun ini itu sasaran dari BK Showcase ini adalah mahasiswa se-Indonesia. Betul. Nah, selain itu, apakah ada batasan mahasiswa BK se-Indonesia ini untuk mengikuti showcase? Apakah hanya untuk mahasiswa yang semester 1, 2, 3 atau mahasiswa baru aja atau mahasiswa S2 juga boleh atau yang siapa gitu boleh? Untuk batasan-batasan jenjang untuk mengikuti BK Showcase Fall 2 ini kita tidak membatasi ya Kak Tia. Jadi boleh baik jenjang S1, S2 ataupun S3 bahkan itu juga boleh karena pada saat awal open submission itu kita mendapatkan DM masuk Kak di IG BK Showcase Fall 2. Kurang lebih isinya pertanyaan seperti ini. Kak, misalkan orang S2, mahasiswa S2 boleh nggak ya ikut BK Showcase Fall 2? Nah, di situ kita mulai berpikiran nih, karena kita memang juga tidak membatasi ya Kak di jenjang-jenjangnya, maka kita perbolehkan. Dan kenapa tidak kalau itu memang bisa memperkaya intelektual atau karya-karya yang akan disubmitkan seperti itu Kak Tia. Oke, jadi mahasiswa yang bisa berpartisipasi ini tidak terbatas ya, mahasiswa BK di jenjang S1 sampai dengan S3 seperti itu. Oke, nah kalau itu tadi kan seputar
showcase itu seperti apa, batasannya, tema, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan orang kalau mau ikut sesuatu, itu kan cari benefitnya. Aku dapat apa sih kalau ikut ini? Aku dapat apa sih kalau ikut itu? Nah, kalau dari BK Showcase Vol 2 sendiri, kira-kira benefit apa yang bisa didapat oleh teman-teman yang mau ikut berpartisipasi? Oke, benefit di sini benefitnya sangat banyak Kak Tia. Yang pertama, tuh? selain mereka bisa memamerkan karyanya dan dilihat oleh banyak orang, yang kedua mereka itu bisa, jika memang beruntung ya mendapatkan juaranya, maka mereka akan mendapatkan uang total jutaan rupiah Kak Tia. Wow. Jadi ada hadiah uangnya di sini, benefitnya seperti itu, semacam uang pembinaan ya Kak Tia. Lalu yang kedua juga akan mendapatkan seperti papan simbolis sebagai para pemenang seperti itu. Nah juga untuk karya-karya yang nantinya berpotensi untuk dijual. Jadi karyanya ini bukan saja dipamerkan Kak Tia. Di sini kami juga memberikan hak ataupun seperti kebebasan untuk para peserta memberikan harga di karyanya. Jadi karyanya ini bisa dijual Kak Tia. Nanti untuk para pengunjung yang mau membeli atau tertarik pada karya tersebut bisa membeli karyanya. Jadi untuk para peserta yang mensubmitkan karyanya dan karyanya juga beruntung untuk dibeli oleh para pengunjung, nantinya akan mendapatkan uang dari penjualan tersebut. Seperti itu Kak Tia. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali ya benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman ini berpartisipasi dalam BK Showcase. Dimana tadi kalau teman-teman menang akan dapat hadiah, dan yang hadiahnya tuh banyak dan jutaan rupiah loh teman-teman. Terus juga tadi karyanya itu teman-teman bisa berpotensi untuk dijual dan pastinya juga mendapatkan uang teman-teman. Ada sertifikatnya juga Kak. Ada sertifikatnya untuk para peserta dan juga juga. para pemenang seperti Nah, itu. teman-teman tuh banyak banget kan benefit yang bisa didapatkan dari BK Showcase Vol 2 ini. Nah, Kak Aulia, ini kan kita tadi udah bahas ya tentang rangkaian acara showcase itu seperti apa dan serba-serbinya di dalamnya itu seperti apa saja. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya seputar proses dari BK Showcase ini. Dalam mempersiapkan acara BK Showcase Vol 2 ini kan pasti sangat panjang sekali ya rangkaiannya, dan pastinya banyak banget tantangan-tantangan dan lika-likunya. Nah, apa sih tantangan yang paling terasa banget nih buat Aulia selama proses menuju Showcase Vol 2 ini? Oke, kalau tantangan terbesar yang saya rasakan ya Kak Tia, di sini adalah mengenai manajemen waktu dan waktu dari teman-teman sendiri, rekan-rekan kerja saya. Di sini kan kami juga sudah memasuki waktu kuliah ya Kak. Ya, jadi betul. dengan jadwal yang berbeda-beda, lumayan sulit untuk menyesuaikan kapan ya kita bisa forum diskusi untuk showcase ini gitu. Nah kita jadi ambil jalan tengahnya, yaitu di hari apa untuk kita melakukan forum diskusi. Namun juga ada beberapa orang yang kayak saya izin ya gitu, kayak iya nggak apa-apa, karena kan memang kesibukan setiap orang juga berbeda. Nah di situ tantangan terbesar untuk kami, karena kalau kami melakukan forum diskusi yang tidak lengkap gitu Kak, rekan-rekannya kayak seperti kayak ada yang kurang gitu Kak. Sedangkan ini kan untuk HMDBK sendiri panitianya kan juga lumayan banyak. Jadi di situ untuk kewalahan mengontrol waktu-waktunya dari teman-teman sekalian seperti itu Kak. Oke, jadi tantangan yang kerasa banget tuh emang bagi waktunya ya. Karena memang di sebuah rangkaian acara ini kepanitiaan, apalagi skalanya organisasi dan skalanya nasional, terus orang-orangnya di organisasi itu pasti punya kesibukan masing-masing seperti itu. Nah, kalau itu kan dari sebagai Kak Aulia sebagai ketua pelaksana secara umum dengan teman-teman rekan kerja. Nah, kalau dari sisi Kak Aulia pribadi, apa sih pengalaman atau pelajaran yang paling berharga yang Aulia dapatkan sebagai pemimpin atau sebagai ketua pelaksana di BK Showcase ini? Kalau pelajaran yang saya dapatkan selama saya menjadi ketua pelaksana BK Showcase Vol 2 ini sudah sangat banyak Kak. Di sini saya yang paling utama adalah melatih kesabaran saya. Jadi saya anaknya tergolong anak yang mudah tersulut gitu Kak. Jadi kayak sabar gitu. Yang kedua juga mengelola rekan-rekan kerja saya yang jumlahnya 40 orang ya Kak, MD ini. Jadi kayak lumayan terasa gitu untuk mengontrolnya. Tapi untungnya ada beberapa PH, pengurus organisasinya ini
sangat membantu Kak dalam berjalannya BK Showcase Fall 2 ini, dan juga mendampingi saya dengan sepenuh hati dan sangat support gitu Kak akhirnya. Nah, pelajaran yang lain yang bisa saya dapatkan adalah mengenai selain manajemen emosi, manajemen waktu, adalah bagaimana untuk kepemimpinan Kak Tia. Nah, di sini sangat diuji skill kepemimpinan saya. Sebelumnya memang saya ada gitu Kak skill kepemimpinan sejak saya SMA. Namun di sini itu sangat-sangat diuji dari tantangan-tantangannya tadi seperti itu. Oke, jadi udah banyak banget ya pelajaran yang Aulia dapetin, mulai dari kesabaran sampai dengan kepemimpinan yang sangat-sangat diuji. Dan dengan pengalaman itu tadi, Aulia bisa belajar untuk kedepannya dengan menghadapi orang-orang dengan sifat-sifat yang berbeda seperti itu. Oke, nah Aulia, itu tadi kan perjalanan nih menuju BK Showcase. Kalau dari Aulia sendiri, untuk kedepannya, apa sih harapan terbesar Aulia terhadap hasil dari BK Showcase Fall 2 ini? Baik untuk mahasiswa BK secara umum, untuk Aulia atau untuk HMD BK sendiri, atau untuk keberlangsungan BK secara umum. Oke, kalau harapannya yang penting dan terutama adalah event ini sangat diharapkan bisa berjalan sangat lancar ya Kak Tia sampai hari H. Dan juga harapannya lagi dengan adanya BK Showcase Fall 2 ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman sekalian mengekspresikan diri melalui karya-karya yang akan ditampilkan seperti itu. Jadi jangan takut untuk berkarya dan jangan takut untuk memamerkan karya kalian, karena setiap karya adalah berharga. Lalu juga harapannya untuk HMDBK dengan adanya BK Showcase Fall 2 ini, harapannya nanti bisa dilanjutkan terus ya Kak Tia. Dengan adanya BK Showcase Fall 2 ini nanti bisa terus di-upgrade nih, apa ya yang perlu diperbaiki, apa yang menjadi evaluasi untuk menjadi perbaikan kedepannya dari HMDBK itu sendiri seperti itu. Lalu juga untuk mahasiswa BK di luar sana, saya berpesan dengan harapan kalau dengan adanya event-event seperti ini, BK Showcase Fall 2 yang semacam pameran berskala nasional, kalian bisa mengikutinya tanpa ragu Kak Tia, karena seperti yang saya katakan tadi, setiap karya adalah berharga gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi harapan untuk Aulia ke depannya, BK Showcase Fall 2 ini menjadi hal yang baik, bukan hanya untuk HMDBK saja, bukan hanya untuk mahasiswa BK di Universitas Negeri Malang saja, tapi juga untuk keseluruhan semuanya. Dan BK Showcase Fall 2 ini dapat menginspirasi dan bertambah baik dari tahun ke tahun. Seperti itu. Oke, nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang dari awal hingga akhir mengenai BK Showcase Fall 2 dan juga pengalaman Aulia sebagai ketua pelaksana BK Showcase Fall 2. Nah Sobat BK, dari sharing kita bersama dengan Aulia hari ini, kita jadi tahu lebih banyak tentang BK Showcase Fall 2. Mulai dari latar belakangnya bisa terbentuk BK Showcase itu seperti apa, kemudian proses persiapannya, karya-karya yang bisa ditampilkan itu apa aja, sampai harapan-harapan untuk BK Showcase ke depannya. Oke Aulia, terima kasih sudah datang dan sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast pada hari ini. Nah, untuk Sobat BK semuanya yang lagi nonton ini podcast, jangan lupa untuk datang dan meramaikan BK Showcase Fall 2, karena acaranya ini sangat menarik sekali ya Kak. Betul. Oke, mungkin Kak Aulia bisa ajak teman-teman semua yang lagi nonton buat datang ke BK Showcase Fall 2. Nah, nih, ini leafletnya nih teman-teman. Ada apa aja nih Kak? Oke, kalau kita bedah nih Kak, kita bedah sedikit ya teman-teman mengenai leaflet yang telah ditampilkan. Di sini ada ini Kak, judulnya BK Showcase Fall 2 dengan temanya Express to Impress. Lalu juga ada untuk tema kegiatannya ialah Showcasing Creative Interactive Guidance and Counseling Media, seperti itu. Nah, di sini juga ada jenjangnya. Untuk harga per karyanya cukup murah Mbak Katia. Berapa untuk tuh? satu karyanya per karya hanya 20.000 Katia. 20.000 20.000 aja. saja. Oke, untuk bayarnya juga sudah tertera di mana. Lalu untuk mekanismenya nih sudah ada dan tertera teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa cek di IG BK Showcase UM untuk melihat guidebooknya seperti apa di sana. Juga sudah ada timeline-nya dan juga benefitnya apa saja seperti itu. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti di hari H acara di hari kedua akan ada awarding session dan pembagian door prize bagi yang beruntung seperti itu Kak Tia. Jadi jangan lupa untuk datang dan submitkan karyamu segera.
Oke, jangan lupa ya teman-teman dicatat, di screenshot atau langsung ke IG-nya BK Showcase aja. Nah, jangan lupa datang dan acaranya bakalan penuh kreativitas, inspirasi, dan pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Oke, terima kasih Aulia untuk waktunya pada hari ini. Nah, teman-teman Sobat BK, sampai di sini dulu obrolan kita di podcast pada hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Karena setiap cerita punya sudut pandang.